Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Raja Pantun. Setelah saya membagikan beberapa pantun, ya sudah ada ratusan ada. Saya akan berbagi bagaimana cara membuat pantun dengan mudah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membuat pantun dengan mudah. Saya akan bagikan beberapa tips dan triknya. Yang pertama adalah akhir-akhir ini dalam suatu acara resmi gitu, biasanya ada pantunnya untuk membuka acara maupun penutup acara. Kenapa ada pantun? Karena dengan pantun itu para pendengar itu akan mendengar atau audien itu akan lebih memperhatikan apa yang kita sampaikan. Biasanya mereka akan memperhatikan, menambah dengan kata-kata cakep, cakep, dan lainnya. Itu berarti mereka memperhatikan. Tinggal nanti pesan apa yang akan kita sampaikan dalam pantun tersebut. Baik, karena sekarang sudah banyak acara menggunakan pantun, tidak ada salahnya kita untuk belajar membuat pantun. Baik, sebelum membuat pantun, kita perlu memahami dulu pantun itu apa. Pantun itu berasal dari kata patuntun dari bahasa Minangkabau yang artinya penuntun. Pantun juga memiliki nama lain di Jawa, misalnya di Jawa itu namanya parikan, kemudian di Jawa Barat itu Sunda itu paparikan, kemudian di Batak itu namanya umpasa. Baik, sebelum membuat pantun kita perlu mengetahui dulu aturannya. Aturannya yaitu lazimnya itu pantun itu terdiri atas 4 baris atau 4 lari kalau ditulis. Itu setiap baris itu berisi antara 8 sampai 12 suku kata. Kemudian sajaknya itu A atau AB. Jadi tidak boleh ABBA atau tidak boleh ABBA ataupun AABB, tidak boleh. Jadi AAAA atau ABAB. Kemudian pantun itu terdiri atas dua, strukturnya adalah sampiran atau pembayang dan isi. Di 2 baris pertama itu adalah sampiran atau pembayang. Kemudian di baris 2 baris yang nomor 3, 4 itu adalah isi. Biasanya itu sampiran atau pembayang itu berfungsi untuk menyiapkan rima atau irama yang dapat membantu pendengar untuk memahami isi pantun. Jadi iramanya bagaimana, nanti ini isi pantunnya akan bisa ditangkap. Biasanya untuk sampiran itu tidak ada hubungan dengan isi, tapi kadang juga ada hubungannya dengan isi. Dengan fungsinya menyiapkan irama atau irama tadi, pendengar dapat dengan mudah memahami isi pantunnya. Kalau isi pantun sendiri adalah bagian inti pantun yang berisi maksud atau pikiran yang akan disampaikan si pembuat pantun. Kemudian pantun juga memiliki peran tersendiri, yaitu pantun sebagai penjaga fungsi kata atau kemampuan menjaga alur berpikir. Karena biasanya pantun itu dapat melatih seseorang untuk berpikir tentang makna sebelum berujar atau berkata. Pantun juga melatih orang berpikir asosiatif, bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain. Kemudian pantun juga bisa menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan bermain-main dengan kata-kata. Secara umum pantun itu secara sosial itu adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan. Jadi untuk pesan yang akan disampaikan itu akan menguatkan dengan pantun. Begitu kira-kira untuk aturan buat pantun. Baik, kita akan memulai untuk membuat pantun Kita membuat pantun, misalnya kita akan membuat sampirannya dulu. Jadi kita bisa melihat kondisi di sekitar kita. Misalnya kita
sedang naik sepeda motor atau naik mobil berhenti di lampu merah, itu kita melihat lampu merah itu kita harus berhenti, lampu hijau kita berjalan. Itu bisa kita buat untuk membuat sampiran atau pembayang. Misalnya lampu merah harus berhenti, lampu hijau boleh berjalan. Nah, itu kita sudah dapat kata berhenti dan berjalan. Kemudian kita cari padanannya, kata dari berhenti tadi. Kita misalnya mengambil kata mati, kemudian an-nya itu kebaikan. Jadi kita misalnya pesannya yang ingin kita sampaikan adalah mari kita mengingat mati dengan menambah amal kebaikan. Ya, jadi kita dari kondisi di apa yang kita temui, kita bisa membuat pantun. Jadi lengkapnya begini. Lampu merah harus berhenti, lampu hijau boleh berjalan. Mari kita mengingat mati dengan menambah amal kebaikan. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan adalah mari kita menambah amal kebaikan untuk bekal kita mati nanti. Karena mati nanti masih akan dihisab atau dihitung amalan ibadah kita. Kemudian kita juga bisa membuat isinya dulu. Isinya dulu. Jadi tadi kan membuat sampiran dulu, kita membuat isinya dulu. Misalnya isinya yang akan kita sampaikan adalah pikirannya galau gitu. Galau, kemudian bagaimana biar nggak galau? Itu berarti biar bening, pikirannya bening. Misalnya gini, kalau pikiran lagi galau, ingat Allah menjadi bening. Ya, itu isi yang akan kita sampaikan pada audien atau teman atau pendengar kita. Lalu kita mencari padanan katanya. Misalnya galau itu dengan kita cari kata apa, misalnya dengan warna, misalnya hijau, akhirnya au. Kemudian dan bening itu kita cari akhiran yang ing. Bening, kuning, oh ya, kita dapat kata hijau dan kuning. Ya, kita tinggal melengkapi aja. Misalnya hijau ya apa? Hijau itu misalnya daun, dedaunan berwarna hijau, daun jatuh warnanya kuning. Ya, kita sudah dapat sampirannya. Jadi kita gabungkan, misalnya dedaunan warnanya hijau, daun jatuh berwarna kuning. Dedaunan warnanya hijau, daun jatuh warnanya kuning. Kalau pikiran lagi galau, ingat Allah menjadi bening. Ya, itu kita sudah dapat dua pantun ya, dengan kondisi yang ada, kondisi di sekitar desa. Misalnya tadi pertama di lampu merah, yang kedua pikiran lagi galau, seperti itu kita sudah dapat pantun. Kemudian saat ini juga sering digunakan untuk membuka acara atau menutup acara, memberikan sambutan gitu ya. Misalnya kita mengisi acara, membuat sambutan, itu misalnya kita pesan apa yang akan kita sampaikan dalam sambutan tersebut. Misalnya, selamat pagi teman-teman, semoga diberikan kesehatan. Jadi kita menyapa para audien hadirin dengan menyebutnya teman, tidak masalah. Teman-teman, semoga kita diberi kesehatan. Kita menyampaikan doa juga, diberikan doa. Nah, maka dari itu ini kita dapat pesan yang akan kita sampaikan. Selamat pagi teman-teman, semoga diberikan kesehatan. Tinggal kita mencari padanan katanya. Tadi kan teman dan kesehatan, berarti an sajanya nanti a ya. Kita mencari, misalnya kita habis naik kereta, kita ada stasiun apa ya yang akhirnya an, balapan misalnya, dan di Jogja ada lempuyangan ya. Kita bisa menggunakan kata tersebut. Naik kereta api di stasiun balapan. Naik kereta di stasiun balapan, turunnya di lempuyangan. Selamat pagi teman-teman, semoga diberikan kesehatan. Ya, itu kita sudah dapat pantun untuk membuka acara. Jadi kita sesuaikan lagi, misalnya itu pesan yang kita sampaikan. Kemudian biar audien memperhatikan juga, kita di penutup acara juga ditutup dengan pantun. Misalnya
kita sedang mengadakan acara di Pulau Bali atau Pulau Sumatera misalnya. Di sana ada objek wisata apa? Kita mencari misalnya di Pulau Sumatera ada Danau Toba, di Pulau Bali ada Danau Bedugul. Nah, itu kita bisa kita jadikan sampiran. Isinya apa? Isinya biasanya kalau suatu acara mengadakan dunia tesis atau apa itu kita harapannya akan setelah mengisi acara berpisah dan dapat berjumpa lagi di kegiatan yang akan datang. Misalnya kita buat selamat berpisah saudara-saudara, semoga kita bisa berjumpa lagi. Itu pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita cari padanannya tadi adalah di Sumatera dan Bali. Jadi Danau Toba ada di Sumatera, Danau Bedugul ada di Pulau Bali. Selamat berpisah saudara-saudara, semoga kita bisa berjumpa lagi. Yaitu salah satu cara untuk membuat pantun. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membuat pantun untuk acara ataupun untuk bersenda gurau, itu silahkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.